itu. Maka di dalam Al-Quran kemudian disifatilah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa sifat-sifat mereka ya. Yang pertama, mereka itu ya sifatnya adalah selalu membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Pasak-pasak. Yang dimaksud pasak ini dalam tafsirnya disebutkan bahwasanya pasak itu maksudnya adalah tentara-tentara, ya, pengikut yang pasukan lah, ya, tentara-tentara. Banyak sekali kerusakan-kerusakan yang aturan-aturannya, terus bagaimana memberikan apa satu undang-undang ataupun peraturan itu. Salah satunya yang paling dolim yang kemudian diabadikan juga di dalam Al-Quran itu akan membunuh setiap anak yang lahir laki-laki ya pada tahun itu. بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت. Baik, itulah gambaran tentang orang-orang kafir, ya Ustaz ya. Ternyata orang-orang kafir itu adalah orang termasuk ahli kitab dan orang-orang musyrik, Yahudi, Nasrani, kemudian kaum musyrikin yang tidak mengakui adanya Allah, yang tidak menyembah Allah, termasuk orang-orang komunis, ya, ateis, dan tidak ada agama. Nah, kemudian Ustaz bisa dilanjutkan sifat-sifat orang-orang kafir tersebut. Oh ya. Ya. Jadi ya. Sebagaimana orang-orang kafir pada masa dahulu, itu juga pada masa sekarang juga berlaku. Ya, berlaku. Artinya sifat-sifatnya sama, memang pelakunya saja yang berbeda. Orangnya saja, mungkin namanya A sampai Z lah itu. Kalau dulu ada Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dan yang lainnya yang diwakili oleh mereka itu kan, orang-orang musyrik, ada orang yang kafir, ada juga dari golongan Yahudi Nasrani, ada juga mereka itu. Sebagian mereka ada yang menerima, kemudian menjadi mu'alaf ya, menjadi Islam. Tapi sebagian juga tetap bersikukuh dengan keyakinannya yang tidak benar itu, ya itu. Maka di dalam Al-Quran kemudian disifatilah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa sifat-sifat mereka ya. Yang pertama, mereka itu ya sifatnya adalah selalu membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Dan dalam hal ini ya, dalam surat Al-Fajr ya, walayalin asyar itu ya, di ayat yang ke-10 sampai yang ke-12 itu Allah memberikan satu gambaran kekafiran itu di dalam nama Fir'aun. Ya. Saya bacakan ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fihal fasad. Ya. 3 ayat ini mungkin ya, nanti bisa menjabar kemana-mana ya. Wa fir'auna dan Fir'aun. Ya, Fir'aun kita tahu semua bagaimana Fir'aun itu. Dzil autad yang dia itu mempunyai pasak-pasak. Yang dimaksud pasak ini dalam tafsirnya disebutkan bahwasanya pasak itu maksudnya adalah tentara-tentara, ya, pengikut yang pasukan lah, ya, tentara-tentara. Dan tentaranya Masya Allah besar, kuat. Karena yang terkenal Fir'aun itu dengan tentaranya, yaitu wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad, yang dia itu Fir'aun itu berbuat apa? Melampaui batas. Melampaui batasnya itu sangat luar biasa sekali. Artinya batas-batas kemanusiaan itu semuanya dilanggar. Itu. Fa aktsaru fihal fasad, dan dia membuat kerusakan di dalam negeri Mesir itu. Banyak sekali kerusakan-kerusakan yang aturan-aturannya, terus bagaimana memberikan apa satu undang-undang ataupun peraturan itu
Salah satunya yang paling dolim yang kemudian diabadikan juga di dalam Al-Quran itu akan membunuh setiap anak bayi. yang lahir laki-laki ya Laki-laki. pada tahun itu. Ya. Yaitu bertepatan dengan lahirnya Nabi Musa. Nabi Musa. Itu. Tapi qadarullah Allah kemudian menyelamatkan Nabi Musa dengan dihanyutkan ke sungai Nil. Gitu. Dan justru malah diambil oleh istrinya Fir'aun. Nah, Masya Allah itu kan karena memang makar Allah itu ketika orang kafir membuat makar, maka Allah juga membuat makar di kuda. Dari situlah kemudian Fir'aun itu juga ditenggelamkan kan lewat situ juga, lewat Musa nanti. Ya. Jadi itu yang pertama, ya membuat kerusakan. Dan kerusakan yang ditimbulkan itu orang-orang kafir ini bermacam-macam, bermacam-macam sekali. Dan kerusakan-kerusakan itu juga diantaranya kerusakan moral, kerusakan mental, ya, kerusakan keluarga, kerusakan ya, peraturan, ya, hukum dan lain sebagainya semuanya dirusak. Ya. Jadi kan berbeda dengan Islam ini. Islam ini kan salah satu di antara maqasidus syariahnya adalah apa? Menyelamatkan akal, diselamatkan, artinya dijaga akal itu. Kemudian jiwa. Tidak boleh bunuh sembarangan yang tidak tanpa alasan yang dibenarkan, menjaga keturunan dengan diharamkannya zina. Itu sangat luar biasa. Terus menjaga akal ini dengan diharamkannya miras. Miras ini, miras itu juga merusak, makanya dilarang oleh dinul Islam ini, oleh Allah dan Rasulnya. Allah melarang, Allah juga mengharamkan, Rasulullah juga mengharamkan. Ya, Allah dan Rasulnya sama-sama mengharamkan, karena antara yang senantiasa bersanding itu yaitu ketaatan kepada Allah, mesti bersanding ketaatan kepada Rasulullah. Ya, itu. Ya, jadi semua yang diharamkan oleh Allah mesti diharamkan oleh Rasulullah SAW.